Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Kejagung RI menetapkan PT Aset Pasifik sebagai tersangka korporasi serta menyita uang sebesar 450 miliar terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus korupsi dan pencucian uang PT Duta Palma Group. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Amelia Narasoma langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Amel, apa temuan yang didapatkan oleh Kejagung terkait kasus TPPU PT Duta Palma Group dan berapa kerugian negara yang ditanggung imbas hal ini? Selamat siang, Valerie. Ada beberapa temuan yang tentunya telah ditemukan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang pada kali ini dilakukan oleh tersangka korporasi yaitu PT dari Aset Pasifik yang merupakan anak perusahaan dari PT Duta Palma Group. Ada sekitar nominal 450 miliar rupiah yang telah ditahan dan juga ditemukan oleh pihak Kejagung RI sebagai barang bukti terkait kasus dari tindak pidana pencucian uang ini. Namun memang dari penemuan ini tentunya kita kembali untuk melihat dan juga mereview kasus sebelumnya bahwa memang PT Duta Palma Group ini memiliki 7 anak perusahaan yang dalam hal ini telah menjadi tersangka dalam kasus tersangka korporasi dari tindak pidana pencucian uang dan juga korupsi. Dalam hal ini PT Duta Palma Group ini juga sebelumnya dipercayakan untuk melakukan kegiatan dalam mengelola perusahaan sawit di Kabupaten Indragiri yang dilakukan di dalam hutan dan ini dilakukan secara ilegal. Setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak Kejagung RI telah ditentukan sekitar kurang lebih 7 anak perusahaan yang menjadi tersangka. Namun memang ada pengelompokan khusus di antara 7 anak perusahaan ini, 5 diantaranya setelah ditetapkan sebagai tersangka yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Namun 2 diantaranya yaitu PT Dermax Plantation dan juga PT Aset Pasifik ini ditetapkan sebagai anak perusahaan yang terlibat dari tindak pidana pencucian uang. Kenapa hal ini berbeda? Karena memang sebelumnya dari kelima perusahaan anak perusahaan yang telah melakukan tindak pidana korupsi ini sendiri dialihkan untuk proses dari holding perkebunan ini kepada PT Dermax Plantation hingga akhirnya untuk keuangan ini kembali lagi dialokasikan dan juga dialihkan ke PT Aset Pasifik sehingga kedua perusahaan ini digolongkan sebagai perusahaan yang menjadi tersangka korporasi untuk tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut mengenai apa saja temuan dan juga yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana pencucian uang sebagai korporasi terbaru selain dari Aset Pasifik ini, berikut pernyataannya, Valerie. Tim penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit telah melakukan penyitaan uang sejumlah 450 miliar rupiah dari tersangka korporasi PT Aset Pasifik yang masih satu grup dengan Duta Palma. Penyitaan ini adalah berdasarkan pengembangan penyidikan dalam perkara Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragulu. Valerie. Ya Amel, selain penyitaan uang 450 miliar, apakah ada barang bukti lain yang juga disita oleh Kejagung? Baik, Valerie, dalam hal ini ada beberapa hal yang juga turut disita dan menjadi penemuan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain dari kerugian secara material, tadi kami sudah dikirimkan video bukti dari penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini yang menemukan sejumlah barang bukti properti lainnya, yaitu hotel, tanah, apartemen,
rumah, kapal, dan juga helikopter yang menjadi barang-barang yang disita yang diduga merupakan kerugian yang disebabkan oleh PT Duta Palma Group. Juga memang ada beberapa kerugian materi lainnya yang tidak bisa dikalkulasi atau ditotalkan sekarang karena memang ada dua jenis kerugian di sini yang kami temui berdasarkan dari pernyataan Direktur Penyidik Jampitsus Abdul Kohar, yaitu total kerugian negara yang ditaksir mencapai 4.706.951.640 rupiah serta kerugian lingkungan yang mencapai 773.992.690.300.000 rupiah. Ini merupakan jumlah yang fantastis yang disebabkan ataupun kerugian yang ditaksir melalui kasus korupsi dan juga tindak pencucian uang yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group beserta 7 tersangka korporasi lainnya. Dan memang barang bukti yang sudah ditemukan ini nantinya akan diserahkan ke pengadilan untuk dijadikan barang bukti juga menjadi barang yang nantinya akan mengembalikan kerugian negara terkait kasus ini. Sekian laporan dari kami untuk saat ini. Valerie kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Amelia Narasoma atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Mahkamah Agung telah menolak peninjauan kembali dalam kasus dugaan korupsi terkait alih fungsi lahan di Indragiri Hulu Riau yang diajukan oleh pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung pada 27 September 2024 telah diputuskan bahwa peninjauan kembali putusan pidana korupsi atas nama Surya Darmadi telah ditolak. Sidang PK dipimpin oleh Ketua Majelis Soeharto. Ini artinya pemilik Duta Palma Group tetap menjalani vonis pidana 15 tahun penjara seperti yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 23 Februari 2023. Kasus yang menimpa Surya Darmadi yakni korupsi pengurusan izin hak guna usaha HGU yang berlokasi di Indragiri Hulu Riau yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Surya juga akan membayar denda sebesar 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan, dan dalam vonis Surya juga diberikan hukuman pidana pengganti sebesar 2,23 triliun rupiah serta membayar kerugian negara sebesar 39,7 triliun rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.